Foxian, kali ini Nafis, Hengki, dan saya sedang berada di Indonesia House Amsterdam untuk mengikuti workshop kesenian Art and Motion. Mari kita ikuti. Goedenavond, mag ik eerst uw naam weten? Goedenavond, mijn naam is Gijs Albers. Wat brengt u hier? Ik train al heel lang Pencak Silat, met name Tapak Suci. En de workshops en eigenlijk alles wat in de Silat-wereld gebeurt, ik wil graag zoveel mogelijk ontdekken. Dus ik hoorde van de Pencak Silat workshop en ja, toen zijn we hierheen gekomen eigenlijk. In Tanah Suci, waar is ja, niet de hoofdstad, maar waar is in Indonesië, waar zit dat eigenlijk, Tanah Suci? Tapak Suci is ontwikkeld Tapak Suci. Oké. Ja, het is ontwikkeld in Yogyakarta in de wijk Kauman. Eerst was het ook een deel Sikauman heette de stijl. En ja, ik heb zelf in Yogyakarta ook getraind. Afgelopen oktober. En ja, onze hoofdplaats waar wij de meeste mensen kennen is eigenlijk Jember. Ja. Van waar de interesse eigenlijk? Toen ik 14 was, toen werd ik altijd in elkaar geslagen. En ik moest van mijn moeder op een vechtsport. En toen kwam ik uit bij Tapak Suci. En de eerste keer ging de les niet door. En toen had ik had eigenlijk geen zin meer. Tapak Suci Nederland. Ja. En de tweede keer moest ik toch van mijn ouders daar naartoe. En toen zag ik Mas Edgar bewegen. En het was zo sierlijk en zo mooi en zo dodelijk. Dat ik eigenlijk verkocht was en nooit meer ben weggegaan. En nu ben je 17. Nu ben ik iets ouder dan 17. Ik ben inmiddels 40. Heeft het geholpen? Ik heb sindsdien gelukkig nooit meer echt hoeven vechten. Dus dat, ooit gebruik van? Ja. Okay. Ja. En hoe was het? Vechten is nooit leuk tenzij je het met vrienden doet. Vechten is een survival ding. En binnen Pencak Silat is het ook niet een klap en het is voorbij. En dan is het pas voorbij. Dus vechten doen we eigenlijk nooit. U runt een school in Aalsmeer, ja. Hoe lang heeft u die school al? Een jaartje pas. 2 jaar geleden heb ik mijn kaderdiploma gehad, mijn blauwe band binnen Tapak Suci. En daarna ben ik een eigen school geopend en ik heb op dit moment ongeveer 10 leerlingen. Dus het is een heel klein groepje, maar zeker leuk. En die 10 leerlingen die worden ook gepest? Nee. Die willen eigenlijk gewoon ook de Indonesische cultuur leren kennen. Sommige mensen kennen het nog uit hun eigen verleden. Die hebben nog bij meneer Knevel getraind. Dat is een van de mensen die Tapak Suci naar Nederland heeft gehaald. Ja, andere mensen hebben ooit bij Mas Andi getraind. En die zijn toen verhuisd naar Aalsmeer. En nu hebben ze daar ook, we kunnen weer gaan trainen. Dus een beetje op die manier. En ik wil iedereen die het wil en leuk vindt, moet welkom zijn, zeg maar. Dat is, iedereen moet zich welkom voelen bij ons. Heeft u Indonesische roots? Nee. Dat is interessanter. Ja. Nee, dat maakt het interessanter eigenlijk. Nee, ik heb wel, mijn opa is wel in Indonesië geweest vroeger, maar voor de rest niet in Indonesië. Hij heeft daar hulpwerk gedaan in een ziekenhuis in Semarang. Ja. En daar wil ik zelf eigenlijk, ik ga komende februari weer naar Indonesië en dan wil ik ook naar Semarang om dat te bekijken. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Halo Foxian, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Eli Lutan, ya, seorang maestro tari dari Indonesia, dan beliau itu sudah memberikan karya tari sebanyak 20 ya, dan juga main di film. Mungkin Bu Eli bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu sebagai penari ya. Saya Eli Lutan, lahir tahun 52, jadi sekarang 74 tahun. Saya menari dari umur 4 tahun dan bercita-cita jadi tentara, tapi kemudian garis menjadikan saya penari.
menari adalah hidup saya, menari adalah jiwa saya, dan dengan menari saya menjadi kaya hati, bisa ketemu dengan siapapun, dan mungkin tadi bukan 20 sebetulnya Mas, saya nggak pernah ngitung karya berapa gitu. Dan pura-puranya sempat menerima gelar anugerah seni sebagai maestro tari, juga pernah dari Yayasan Pak Habibie, dan mungkin perjalanan saya lebih sering ke pedalaman Dayak, Asmat, Aceh, Karo, Sumbawa, Papua, dan saya sangat mencintai tradisi bahwa kuno itu bisa. Bagaimana tanggapan Bu Eli tentang acara ini hari ini? Buat saya sebuah bukan sekedar workshop, tapi ada silaturahmi yang kemudian mendekatkan antara pemateri dan beliau-beliau, terus ada terjalin sesuatu tanpa silabus gitu. Iya. Nah ini menurut saya akan menjadi lebih natural bagaimana kita mendekat, menyentuh, berbagi. Ya. Oke, lakukan 5 kali. 5 here, done. In. Adem in. Tiup. Adem out. Satu, tarikan nafas dong, Kak. Strike the adem galing and kayak kenal. Tak satu pun. Tadi saya lihat itu tarian tuh ternyata nggak mudah ya. Jadi terutama kuda-kudanya itu. Jadi kelihatan sulit. Itu untuk latihan seperti itu kalau pemula berapa lama Bu bisa? Menari dalam tanda kutip ya Mas. Iya. Ada pilihan. Mhm. Kita menari karena hati kita yang mengajak menari, atau kita belajar bentuk tari. Mhm. Nah kalau kita mau jadi penari tentu akan panjang, ada teknik, ada ini. Itu bahkan saya pun sampai sekarang belum selesai belajar. Oke. Tapi ketika kita bahwa dalam keseharian kita kan juga menari. Mhm. Kita bergerak teratur, kita merasakan sesuatu, dan ketika merasakan sesuatu kita bergerak. Mhm. Nah saya cuma menyentuh ke sana. Sebetulnya nggak harus jadi penari, setiap hari kita menari dengan hati. Wah menarik nih ya. Jadi Iya. filosofi ya Bu ya, filosofi. Ya bolehlah apapun itu, tapi Iya. bahwa saat kita melakukan sesuatu dengan rasa hormat, rasa syukur, itu ada solusi yang bukan solusi, tapi itu lebih menenangkan hati. Baik. Kalau itu sebagai satu filosofi, itu bagaimana bisa menerapkan gitu ya, apa dalam tanda petik tari dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Bersyukur, Mhm. jujur, rendah hati, dan rasa hormat yang tinggi, ikhlas. Wah, luar biasa. Jadi kalau di apa namanya? Ini roadshow ya, roadshow di Iya. Eropa ya. Ini selain di Belanda di mana aja, Bu? Oh enggak, yang kali ini saya Belanda aja. Belanda saja Tapi ya. ada 6 kota. 6 kota. Tapi tahun 2002 saya pernah karya 1 jam, Mhm. murni karya dalam Jawa di gedung Hertz Musik Theater. Oh, Tapi oke. saya tuh nggak tahu. Terus kemarin di salah satu universitas saya nggelar karya yang Sunan Kalijogo, serat Sunan Kalijogo. Jadi berangkat dari surat-surat Sunan Kalijogo. Pesan untuk mungkin orang diaspora Indonesia di sini apa nih untuk dalam hal tari Sebagai misalnya? Sebagai penari. Apapun, tidak hanya penari. Ketika kamu berkesenian, berakar, menjalar, tumbuh, jadi apapun tapi akarmu tetap kuat. Wah, menarik sekali. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Eli atas Sama-sama. waktunya. Ya, semoga Sukses sukses lancar buat ya. Fox Radio Iya, Amsterdam. Fox Radio. Wah.
Halo Foxian, sekarang kita lagi di Indonesian House Amsterdam, sedang melihat demonstrasi pencaksilat Harimau Singgalang dengan Pak Haji Sofyan, guru besar dari pencaksilat ini. Mari. Nanti Bapak ingat ya, sebelum masuk ya, jago, ya harus itu. Gini, oke? Ke dalam. Ke dalam, nggak bisa deh. Bapak nggak kelihatan. Kalau Pak Sofyan bisa, Pak. Oh, Tekan, tekan. tekan, iya, tekan. Pak, ini udah kunci nih. Iya, kunci. Kita ambil di sini. Ya, goyang ya. Nah, Nggak bisa. Kalau Pak Sofyan jago. Belum baru belajar nggak apa-apa. Sebelah saya ada Pak Haji Sofyan, guru besar pencaksilat Harimau Singgalang. Ya, jadi kita akan tanya-tanya tentang beliau dan aktivitasnya. Pak Sofyan, Haji Sofyan, mungkin bisa cerita dikit tentang latar belakang Pak Haji Sofyan sendiri. saya lahir jauh di daerah Jambi, Kerinci. Orang tua saya orang yang laki-laki orang Pariaman, yang orang tua saya yang perempuan orang pesisir selatan. Jadi saya dibesarkan di Kerinci, kemudian merantau lagi ke daerah yang lain di daerah Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Ini kan Pak Haji Sofyan roadshow ya boleh dibilang ya, di Belanda ya. Itu boleh cerita berapa hari dan kemana saja Pak? Di Belanda dari kemarin dari tanggal 20 berangkatnya dari Padang tanggal 24 rencana sampai tanggal 7 di sini. Kalau mau latihan di Indonesia itu bisa di mana saja Pak? Di kota apa saja? Kalau di Indonesia itu Iya. tempat latihan ya kalau Satria Muda Indonesia di seluruh daerah provinsi dan ini ada semua. Ada semua sampai ya? Sampai ke Papua. Ke Papua ya? Baik. Nah kalau Eropa sendiri ada nggak? Ada juga Pak? Ya, kalau di Eropa saya sudah mengembangkan pencaksilat itu di Paris, kemudian di Jerman, kemudian saya di Inggris, kemudian di Prancis dan ujungnya di perkejuan sana kan, kayak di Itali, di Spanyol, di Suriname. Ya, jadi sebagai udah. Kalau menurut Bapak, bagaimana antusiasme orang lokal Eropa ini terhadap pencaksilat, terutama dari harimau Singgalang? Ya, kalau menurut kita perkembangan aliran harimau Singgalang di Eropa ini cukup diminati gitu. Cukup diminati. Seperti tadi ada seminar, tadi lebih daripada 38 orang dari perguruan yang lain. Berbeda-beda ya? Berbeda perguruan. Iya. Jadi untuk kedepannya kita orang Indonesia nantinya akan kehilangan jati dirinya sebagai budaya, lantas lebih diminati oleh negara-negara Eropa. Iya. Kalau diaspora Indonesia sendiri gimana Pak? Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu? Kalau di sini duta-duta itu cukup ini antusias juga ya? Antusias. Iya. Ada tuh waktu dulu itu saya ke Austria, kebetulan dutanya Pak Rahmat Budiman ya. Oh, oke. Kita dijemput di bandara, kemudian habis selama 1 bulan saya di sana. Oh, lama juga ya? Keliling-keliling ya? Ngembang di seluruh pelosok Austria. Iya. Di Belanda juga banyak yang latihan pencaksilat. Banyak sekali. Banyak perguruan tinggi. Perguruan di sini. Kemudian tempat harimau Singgalang ada di Indoro sini, ada yang di Belanda juga ya? Di Belanda ya? Oke. Nah, untuk terakhir Pak, untuk pesan-pesan Bapak untuk terutama diaspora Indonesia dan orang-orang Indonesia di luar negeri, Pak. Pesan kita ke para pejabat ya, di negara-negara yang lain, semoga pencaksilat ini dapat dibudayakan sebagaimana mestinya. Karena apa? Pencaksilat ini adalah suatu budaya peninggalan nenek moyang kita orang Indonesia. Bagaimana budaya kita ini harus berkembang dan kemudian regenerasi yang akan datang cinta akan budaya kita sendiri. Karena apa? Salah satunya kebudayaan ini adalah jati diri orang Indonesia sendiri, yaitu pencaksilat.
Ya. Ini. Jadi menurut pandang saya, semoga duta-duta yang ada di negara-negara Eropa ini bisa mempermudah Iya. eh, Promosi ya mungkin ya. mempermudah mempromosikan budaya-budaya pencaksilat khususnya di daerah-daerah Eropa ini. Iya. Jadi mudah-mudahan dubes-dubes yang ada di daerah-daerah di negara-negara ini bisa mengayomi atau mungkin membina pencaksilat ini di daerah Eropa ini. Baik, terima kasih Pak Haji Sofyan. Terima kasih waktunya dan semoga lancar ya ini Insya perjalanannya. Allah. Oke, ya Foxian sekarang bersama Mbak ini ya. Jadi tadi yang silat. Mungkin tanya dulu siapa namanya Mbak? Namanya Asih. Mbak Asi. Ya mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakangnya. Ya, saya namanya Asih, umur 43 tahun, lahir di Belanda, di Amsterdam. Sejak kecil ya sama orang tua di rumah ngomong bahasa Indonesia, belajar tari Indonesia, belajar pencaksilat. Oke, kalau boleh tahu orang tuanya yang Indonesia yang pihak ibu atau bapak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Indonesia. Tapi kelihatan ada campuran ya? Banyak orang kira saya orang India atau orang Suriname, memang ya. Iya. Kelihatan ada campuran Indonesia dan itu. Nah, ini tentang pencaksilat. Jadi Mbak Asi ini latihan pencaksilat dan juga tari ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalamannya nih. Waktu saya umur 10 tahun mulai belajar serimpi, jadinya tari Jawa. Setelah itu satu grup tari, ada sanggar, tapi banyak tarian Jaipongan, tari Sumatera, tari Banyuwangi, ya, macam-macam. Oke. Dan juga latihan silat ya. Sejak tahun berapa latihan silat? Wah, dulu waktu masih teenager, mungkin selama 6 tahun. Setelah itu karena ya kuliah jadinya berhenti. Terus sekarang ya mungkin 8 tahun yang lalu mulai lagi dan anak-anak saya juga diajak. Wah, udah lama berarti ya kalau gitu ya. Nah, gimana pendapat acara hari ini nih, workshop silat dan dansa di Indonesian House Amsterdam? Ya, saya senang karena ya memang saya ya karena juga penari dan juga pesilat, jadinya memang cocok ya. Tapi memang kombinasinya itu bagus. Jadinya orang-orang bisa ada introduction itu bagaimana tari Indonesia atau ada basicnya, terus juga untuk silat sama, jadinya ya bagus. Oke, ya tadi saya lihat Mbak Asi itu kan dipanggil ya oleh Bu Eli ya. Nah, saya pikir itu ada koreografinya dan latihan dulu sebelumnya. Ternyata itu menurut pengakuan Mbak Asi ini itu otomatis gitu. Bisa cerita dikit tentang tadi yang tari tadi? Kayak yang menyatakan sama Bu Eli juga ya, kalau menari itu dari dalam. Jadinya itu ada perasaan dengar musik, melihat dan merasa partnernya, terus begitu bisa berinteraksi. Oke, baik, terakhir ya. Ini kalau teman-teman Indonesia yang ingin latihan silat, itu di mana? Di Amsterdam? Kalau di Amsterdam saya nggak begitu tahu, tapi kalau kami di Diemen Zuid. Ya. Kami namanya Perguruan Pencaksilat Pamor Badai. Oke. Kalau bisa lihat di mana? Ada websitenya mungkin atau sosial media? Ada website Pamor Badai. Pamor Badai. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asi atas waktunya. Semoga sukses selalu ya. Ya, Foxian, saatnya kita pisah ya. Terima kasih sudah mengikuti acara kita sehari ini. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Fox Radio Amsterdam.